Hai, welcome back with me Alejandro Tumiwa, founder dari Cari Kuliah, tempat informasi-informasi penting dan menarik seputar perkuliahan. Video hari ini ada yang request dan tanya tentang jurusan-jurusan paling populer di Indonesia dan masih diperlukan nggak sih untuk tahun 2021 sampai tahun 2026. Sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu kita sedang mengadakan lomba dengan hadiah yang sangat menarik. Dan gue akan jelasin ini di akhir video. Jadi nonton sampai akhir dan jangan ketinggalan. Oke, let's get started. Hari ini ada 10 jurusan yang akan gue bahas. Yang dimana pasti lu gak akan merasa asing lagi dengan jurusan-jurusan ini. Oke, let's jump into number 1. Kedokteran. Kedokteran memang salah satu jurusan yang paling populer di Indonesia karena setelah lu lulus dari kedokteran, itu pasti ada kebanggaan sendiri dalam hati. Tapi memang gak gampang untuk lulus dari kedokteran ini karena dibutuhkan waktu yang sangat panjang, dedikasi yang sangat besar, dan biaya yang tidak murah juga. Nah, kalau lu mau ambil jurusan ini, sangat baik kalau misalnya lu bisa lulusan dari IPA. Kenapa? Karena di IPA itu lo akan pelajarin seperti yang namanya kimia, biologi, matematika, fisika. Tapi yang paling kepake untuk di kedokteran ini adalah kimia dan biologi. Itu lo harus kuat. Nah, tenaga medis di Indonesia ini masih sangat kurang meskipun lulusannya banyak. Jadi peluang untuk menjadi dokter itu masih sangat besar. Kita lihat aja pandemi yang 2020 ini kayak COVID-19. Itu kita kekurangan tenaga medisnya. Jadi mau jadi dokter apapun, itu peluangnya masih sangat besar. Contoh, bisa dokter umum, dokter gigi, ahli bedah, spesialisasi jantung misalnya, atau paru-paru, atau internal, dan lain-lain. Nomor 2, teknologi informasi atau IT. Nah, yang satu ini very popular saat ini di Indonesia karena banyak banget startup di Indonesia itu yang membutuhkan tenaga ahli di IT. Apalagi mengingat sekarang kita menuju industri 4.0 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Revolusi industri 4.0 itu akan memberikan dampak kecepatan perubahan hampir 3.000 kali dibandingkan revolusi industri yang pertama. Semuanya sekarang berbasis teknologi. Dan untuk lo yang mau ngambil jurusan IT ini, nggak harus dari IPA, IPS pun bisa. Karena di jurusan IT ini terbagi menjadi beberapa golongan. Seperti contohnya, yang pertama UI UX, kedua data analyst, ketiga programmer, keempat quality assurance atau yang disebut biasanya QA. Nah, lulusan IPS ini bisa ngambil jurusan IT karena untuk beberapa di bagian IT itu tidak ada yang berbasis matematika. Lain halnya untuk programmer, software engineer, server specialist, ini dibutuhkan fisika dan matematika yang kuat dan pemikiran logika yang benar-benar matang. Tapi jangan salah, kalau misalnya memang lo mau ngambil IT, lulusan IPS, itu juga bisa. Yang penting matematika lo harus kuat. Nomor 3, teknik. Teknik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama teknik industri, teknik sipil, sama teknik elektro. Nah, perbedaannya apa? Secara singkat, teknik industri adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kegiatan atau pekerjaan manusia, produksi, ekonomi, dan pengelolaan di perindustrian. Dia ini yang merancang bagaimana para pekerja bisa bekerja secara optimal, bisa memproduksi barang secara optimal, bisa budget cut, kalau misalnya pekerjaan lebih efisien, lebih cepat dengan mesin yang seperti apa, itu kan pasti ujung-ujungnya bisa mengefisiensikan budgeting. Nah, dia inilah yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kedua, teknik sipil. Teknik sipil itu apa? Teknik sipil itu adalah penataan tata ruang di suatu daerah. Dari desain, dari konstruksi, sampai pemeliharaan secara fisik dan lingkungan, dan keselamatan manusia. Nah, contohnya jalan raya, jalan tol, airport, tanggul,
sistem pengairan dan lain-lain. Karena itu semua dibutuhkan. Sistem pengairan itu jalurnya dari satu ke titik yang lain itu seperti apa? Selamat nggak manusia? Apakah nanti akan ada bocor-bocor? Impact-nya seperti apa? Begitu juga untuk jalan raya sama jalan tol. Nah, mau dibangunnya di mana, arahnya gimana, dan lain-lain. Nah, itu adalah orang yang bertanggung jawab apabila kamu lulusan dari teknik sipil. Nah, kalau misalnya yang ketiga, teknik elektro. Dan dari kata elektro sendiri pasti udah tahu. Itu namanya listrik. Nah, teknik elektro ini apa? Mereka yang bertanggung jawab atas desain, aplikasi, atau perangkat yang menggunakan listrik. Contohnya, mobil listrik. Kayak Tesla, sekarang udah ada Toyota, Hyundai, dan lain-lain. Itu mereka membutuhkan lulusan-lulusan teknik elektro. Karena dialah yang tahu bagaimana sistem suatu perlistrikan bisa jalan dari satu titik ke titik lain sehingga mobil itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan. Untuk lo yang mau ngambil teknik elektro, lo harus siap-siap. Karena, ini dengar-dengar berita, akan banyak mobil-mobil dari luar negeri akan membuka pabrik di sini khusus untuk mobil listrik. Jadi itu peluangnya masih akan sangat banyak. Siap-siap. Dan lo harus kuat di fisika karena itu penting banget. Dan matematika lo juga harus kuat. Gitu. Jadi harus siap-siap. Oke, jurusan keempat itu manajemen. Nah, gue nggak tahu kenapa di Indonesia ini banyak banget anak IPS yang ambil manajemen. Entah itu mungkin karena pelajarannya gampang, atau I don't know, apapun. Tapi, meskipun banyak yang ngambil jurusan manajemen ini, lo jangan takut. Karena peluang ini masih sangat banyak. Karena di dalam manajemen ini lo akan mempelajari tentang manajemen keuangan, manajemen organisasi, dan lain-lain. Sehingga pada saat lo masuk ke suatu perusahaan, lo udah siap. Tapi memang nggak bisa dihindarin bahwa meskipun banyak peluang, tapi lu tetap dibutuhkan spesifikasi. Karena nanti pada saat kuliah, kayak tadi gue bilang, lu akan mempelajari semuanya. Tapi lu harus pilih salah satu spesifikasi, apakah lu mau masuk ke manajemen keuangan, manajemen komunikasi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Itu tergantung semua dari lu. Oke, nomor 5, akuntansi. Nah, dari tahun ke tahun, banyak banget lulusan akuntansi dan banyak banget anak-anak yang ambil jurusan akuntansi ini. Akuntansi ini memang sangat dibutuhkan di semua perusahaan. Logikanya gini, kenapa akuntansi itu sangat populer dan kenapa akuntansi itu masih dibutuhkan terus? Gini, semakin banyak perusahaan yang berdiri di Indonesia atau semakin besar perusahaan tersebut, semakin banyak pula tenaga kerja dari akuntansi yang mereka butuhkan. Startups udah pasti banyak butuh akuntansi. Perusahaan besar internasional atau misalnya itu membutuhkan banyak akuntansi. Nah, semakin banyak perusahaan ini dan semakin besar perusahaan ini, mereka pasti membutuhkan juga tenaga kerja dari luar yang independen. Biasanya mereka ini butuh juga nih banyak banget akuntan yang kerja di sana. Jadi kalau misalnya lu lulusan akuntansi, jangan takut. Kesempatan itu banyak banget. Dari perusahaan yang kecil sampai yang atas itu semua butuh akuntansi. Nomor 6, pilot. Nah, pilot ini memang bukan dari tahun-tahun rame banget yang masuk. Memang ada beberapa lumayan signifikan, tapi di tahun-tahun sekarang ini mulai membludak orang yang menjadi pilot. Kenapa? Pertama, lu bisa jalan-jalan terus. Kedua, gaji lu gede. Makanya kenapa banyak banget yang orang menjadi pilot. Tapi memang nggak gampang. Untuk menjadi pilot sendiri itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, pelatihan, dan lu nanti harus direview lagi sama militer dan lain-lain. Lu akan dites dari fisik, kuat apa enggak, dari mental lu bener apa enggak. Nah, itu semua akan direview lagi sama mereka. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang menjadi pilot. Kita di Indonesia ataupun di luar negeri sebenarnya masih membutuhkan banyak pilot. Karena sekarang pergerakan antar negara sama negara yang lain itu semakin marak, semakin cepat semuanya. Nah, airlines di seluruh dunia ini pun semakin banyak. AirAsia yang murah-murah banyak, ada Lion Air, ada Garuda, dan lain-lain. Nah, mereka ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Jadi,
lu jangan takut. Kalau misalnya lu mau ngambil pilot, itu pasti nggak akan ketinggalan. Tapi satu saran gue, kalau lu mau jadi pilot, lu harus kerja benar-benar. Lu harus bisa belajar benar-benar, jangan mau enaknya doang. Karena dalam pilot ini pasti membutuhkan belajar terus. Pasti setiap 6 bulan tuh akan di-review. Jadi lu harus belajar aja. Belajar terus dan kuat mentalnya untuk itu. Untuk kuliah pilot, yang paling lu harus kuasain adalah matematika dan fisika. Lu nggak harus lulusan IPA untuk menjadi pilot. IPS pun bisa. Yang penting lu kuat di matematika sama fisika. Karena apa yang gue tahu, kalau misal jadi pilot, untuk mau take off, untuk belok ke kiri itu ada perhitungannya sendiri. Jadi lo harus tahu bagaimana. Dan di luar kepala tuh harus cepet. Nggak bisa pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, coba nonton. Karena gue udah pernah interview salah satu pilot dari plat merah di Indonesia yang ada di sini nih. Oke, nomor 7 itu komunikasi. Jurusan komunikasi ini memang udah nggak heran lagi. Ini paling populer. Salah satu yang paling populer. Karena selain mudah ini relatif ya sebenarnya. Jadi ini nggak perlu pakai hitung-hitungan dan lain-lain, ini hanya diingat udah bisa gitu untuk kuliah ini. Tapi peluangnya itu juga besar, komunikasi. Kan jurusan komunikasi ini lulusannya seperti apa? Misalnya contohnya, public relation bisa, advertising bisa, journalist, broadcaster, dan lain-lain. Ini logikanya sama kayak akuntansi. Semakin banyak perusahaan, semakin besar perusahaannya, mereka harus compete satu sama yang lain. Sehingga banyak peluang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk memasarkan produknya atau brandnya mereka. Memang sudah saturated untuk agency yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya lo ada pemikiran yang lain, yang fresh, yang berbeda, bisa aja lu bakal diterima sama klien itu. Jadi komunikasi ini menurut gua nggak bakal hilang. Dari waktu ke waktu akan berubah. Yang dulu tradisional misalnya dari koran, printed, sekarang semuanya udah beranjak ke digital. Nah itu perubahan-perubahan itu yang lo harus perhatiin supaya lo bisa berbeda daripada yang lain. Oke, nomor 8 itu hukum. Banyak orang mau ngambil hukum dan terkenal dan punya banyak uang bla 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 seperti Bapak Hotman Paris. Tapi di balik itu semua lo harus kerja keras. Lo nggak bisa sewaktu-waktu lo lulus hukum tiba-tiba oke, lo udah bakal punya banyak duit, lo bakal kaya dan lain-lain. Enggak. Karena persaingan di hukum itu juga banyak. Jadi lo nggak bakal sendirian. Dan lo mau ikut di law firm yang manapun atau di perusahaan, itu pasti lo akan juga ada saingan. Meskipun banyak saingan, tapi kesempatan itu juga besar. Jadi jangan takut. Nah, untuk menjadi lawyer yang top, itu diperlukan uniqueness, keunikan dari diri lo sendiri. Entah itu dari cara lo ngomong atau apapun. Di dalam hukum itu terbagi jadi dua. Yang pertama itu perdata. Perdata itu apa? Ini biasanya lo yang berhubungan antar perusahaan. Lo jadi lawyernya perusahaan. Itu namanya perdata. Atau perceraian. Itu juga perdata. Tax? That's the deal. No. You know I'm right. And you want me to step off the gas right when I got him? Screw that. Atau kedua, pidana. Pidana itu yang handle kasus kriminal-kriminal. Kalau memang lo udah pasti mau jadi lawyer, pertama, lo harus pintar ngomong. Yang kedua, lo harus pintar menganalisa dan membaca pergerakan di ruangan. Karena lo nggak, kalau lo mau jadi lawyer, bukan cuma lo terima berkas, habis lo datang ke pengadilan atau arbitrase or whatever. Bukan cuma itu, lo harus baca dulu berkasnya satu-satu, ini permasalahannya kenapa, masuk ke pasal berapa, jadi itu harus pintar analisanya. Dan memang terkadang untuk menjadi lawyer ini, sangat baik kalau misalnya lo bisa nguasain sedikit tentang psikologi. Lo harus bisa tuh baca pergerakan orang, gerak-gerik orang, yang seperti waktu itu gue udah pernah ngomongin. Nah, contohnya apa yang kemarin kan gue udah sempat ngomong tentang buku gimana cara baca orang. Nah, seperti ini di samping ini bukunya nih. Nah, jadi kalau misalnya lo mau jadi lawyer, coba baca dulu itu, pelajarin hukum di Indonesia secara benar, baru lo cari keunikan lo apa, sehingga lo bisa menjadi di atas. Oke, nomor 9,
psikologi. Psikologi ini sama seperti yang waktu itu kita udah pernah ngomongin nih, videonya yang di atas. Nah, psikologi ini merupakan jurusan yang memang sedang naik daun belakangan ini. Karena selain fun, ini berguna juga untuk kesempatan pekerjaan di sehari-hari. Contohnya, lu bisa jadi HRD, lu bisa jadi tenaga medis, psychology therapist. Kalau lu mau tahu lebih lanjut tentang psikologi, kita udah pernah bahas, coba nonton video kita yang di atas ini. Oke, nomor 10 dan terakhir itu perhotelan. Perhotelan dari dulu sampai sekarang itu selalu populer. Kenapa? Karena semakin banyak turis, pariwisata kita semakin naik. Hotel pasti akan selalu dibikin, entah itu dari orang lokal ataupun hotel chain international, itu dibutuhkan tenaga kerja. Nah, lu harus mikirnya gini, lu mau mulai dari mana? Nah, untuk perhotelan itu lu memang bisa harus mulai dari bawah. Karena misalnya orang udah kerja sana 4 tahun, mereka pasti naik jabatan. Nah, pasti ada peluangnya lagi, lu masuk. Atau mereka bisa naik, lu bisa naik lagi. Nah, jadi perhotelan itu pasti akan selalu dibutuhkan. Apalagi kayak misalnya di Bali, di Jogja, di Labuan Bajo. Dan kalau misalnya lu lulusan di Indonesia, itu jangan takut, lu juga bisa ke negara lain untuk bekerja di perhotelan. Karena teman gue ada yang dia lulusan di Indonesia, dia kerjanya di Australia atau misalnya dia kerja di Swiss. Jadi jangan takut, peluang itu sangat banyak. Nah, di perhotelan ini yang paling penting adalah ilmu komunikasi dan manner. Gimana cara lo jelasin ke tamu, gimana lo cara greet ke mereka. Karena ini adalah service. Service itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Sehingga tamu-tamu itu akan selalu mau kembali. Di dalam perhotelan ini kamu akan belajar tentang F&B, manajemen perhotelan, marketing, dan lain-lain. Nah, ini video contohnya yang kita waktu itu udah pernah bikin, kita udah pernah interview dengan Max Garcia. Jadi coba dilihat sekarang, diklik. Oke, menurut lo jurusan mana yang lo paling minatin? Coba komen di bawah supaya siapa tahu next time kalau misalnya komennya udah banyak, kita lihat siapa yang paling banyak, kita bisa bikin video tentang itu juga. Tadi di awal gue udah mention tentang lomba dan hadiah yang sangat menarik. Jadi Cari Kuliah sedang mengadakan lomba, kontes lah. Periode dari Desember sampai 30 Maret 2021. Nah, pada tanggal 31-nya itu kita akan undi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya gampang banget, cuma 2. Yang pertama, kita harus bisa dapat subscriber 1.500. Yang kedua, jangan private account lo. Nah, caranya gimana? Caranya ada di sini nih. Oke, caranya gampang banget. Yang pertama, klik ke kanan atas, biasanya gambar muka kamu, lalu ke settings, klik. Nah, di dalam settings itu kamu akan lihat seluruhnya. Ke privacy. Nah, di privacy itu ada di bawah tulis keep all my subscriptions private. Itu kamu off kan. Oke, udah tahu kan gimana caranya untuk unprivate your account? Nah, jadi sekarang tolong di-share, subscribe, like, dan hit that bell supaya lu nggak ketinggalan apa-apa. Karena kita harus membutuhkan 1.500 untuk kita undi supaya kamu bisa mendapatkan hadiah iPhone 12 mini warna biru. Oke, next kita akan membuat video tentang pekerjaan yang paling dibutuhkan di 2021. Kira-kira apa ya? Pasti salah satunya ada dari 10 list yang tadi gua kasih tahu. Cuma mungkin ada lagi yang berbeda karena ini lebih spesifik untuk pekerjaannya. So don't miss it. Until next time. Bye.